Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa inna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yasir wa ini ya karim abtabil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwai wa gidaya wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni wa ghisni ya Rasulullah. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibil nisyan binuri wa ala ali wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafasin bi adadi ma wasi ilmullah. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tutilu lana bil a'mar wa tuzilu bi anna jamal asqam wal ahtar wa tudiru bi lana rizqal midrar wa taqdi lana bi jamal autar wa tusyafi fina indaka bidari dunya daril qarar bi rahmatika ya ghafar ya qahar wa ala alihi wa sahbihi salim. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa rabbul arsyil azim. Rabbi zidna ilma wa wasilana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna ma'bubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyuni majalna wajina fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya qaiman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdal kalminata laka syaraf ala kulli hal. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tusyrahu biya sudur wa tuhawanu biyal umur wa tankashifu biya sutur wa salim tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Dawam biya subhanaka Allahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru dawamanil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka ilaman wa aswa'u halat minka. Rubbama kunta terkadang ono siro iku musian wong kang gawe ala fa'aroka moko meruhake ing siro al ihsana ing gawe bagus mingka saking sira apa suhbatuka kekancan sira ilaman maring wong wa kang utawi man iku aswa'u luweh ala apane halan tingkae mingka tinimbang sira. Ya. Terkadang ketika kita itu adalah buruk dalam perilaku, mukosir, pepeko, gegabah dalam amaliyah, dalam ibadah, terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi teman yang lebih buruk perilakunya dari kita. Nah itu
agar diambil pelajaran, sehingga kita nggak boleh takaluf memaksakan diri untuk keluar dari keberadaan yang ada, untuk mencari ke yang lebih tinggi dari teman tersebut. Akan tetapi apa? Jadikanlah cermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Dari akibat perilaku yang tidak baik yang dilakukan, dijadikan cermin agar kita bisa ngambil ibroh, tidak menirunya. Makanya sebaik-baiknya orang adalah bisa ngambil pelajaran dari orang yang memusuhinya. Karena orang yang memusuhinya itu los-losan untuk mengkritisi, untuk mengungkap keburukannya, keburukan diri kita. Nah, dari masukan-masukan itu justru menjadi suatu yang akan menyuburkan, menumbuhkan kebaikan diri kita. Artinya kondisi bagaimanapun itu agar kita pandai-pandai menjadikan sebagai ibroh pelajaran. Makola ora kidik opo amalun amal baroza kang metu opo amal mingkol bin saking hati zahidin kang zuhud, wala kasurolan ora akeh opo amalun amal baroza kang metu opo amal mingkol bin saking hati rohibin kang demen dunya. Suatu amal ibadah, perjuangan ilmu, amal itu kan harokah, amal itu kan gerakan, aktivitas, baik aktivitas lahir ataupun aktivitas batin, apa saja, kegiatan apa saja. Yang penting di situ diniati dengan niat yang baik untuk ngawulo bekti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semampu mungkin untuk nderek pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kegiatan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama kita, kegiatan sosial, kegiatan kebaikan ini itu dan sebagainya. Ukuran amal itu adalah berkualitas, sehingga nanti tentunya reward penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semakin banyak, semakin istimewa. Ukurannya apa? Ukurannya baroza mingkol bin zahidin, ketika keluar dari hati yang tidak ada ta'aluk kumantil dunia, tidak materialistik kalau sekarang, dari hati yang bersih dari penyakit materialistik, maka meskipun sedikit hakikatnya menjadi banyak. Sebaliknya, kalau keluar dari hati yang materialistik, yang tergila-gila pada dunia, semuanya diukur dengan uang, itu tidak ada nilainya. Zuhud, ukuran zuhud bukan pada bentuk zahir, akan tapi ukurannya adalah sejauh mana hati itu tidak bersandar pada selain Allah. Ukurannya di situ, ukurannya zuhud. Makola amalun baroza min qalbin zahidin wala kasuro amalun baroza min qalbin rohibin.
agar amal kegiatan kualitas berkualitas, maka bersihkanlah hati kita dari penyakit materialistik agar kita selalu bersandar pada Allah, tidak pada materi. Hasuna al-a'mal, husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Husnil a'mali utawi baguse piro-piro amal iku nataiju husnil ahwali, piro-piro buai natijah hasil produk, piro-piro buai atau produke baguse piro-piro ahwal, wa husnil ahwali utawi baguse piro-piro ahwal perilaku batin iku minat tahakuki hasil saking mbuktekake fi maqamatil inzali ing dalem piro-piro makom. Inzal artinya apa? At-taroqi, ya. Makom derajat peningkatan pengembangan dari makom satu ke makom berikutnya. Ya. Lah amaliyah di sini adalah apa? Gerakan fisik dengan perjuangan. Ahwal gerakan batin, perilaku batin. Dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Makomatul inzal di sini yang dimaksud sukunul qalbi bitumakninah, ya macam-macam. Kalau Romdon Al-Buti memaknai fi makomatil inzal adalah dakian seorang salek dari satu ke yang lainnya yang ditekuni dengan penuh kesabaran, yang dimulai dari makom taubat. Pintunya adalah makom taubat. Apapun makom itu diawali dengan taubat. Amaliyah seseorang itu akan baik kalau memang perilaku batinnya itu baik. Perilaku batin itu akan baik kalau memang ia bisa membuktikan dakian yang diperjuangkan oleh hati rohani dengan penuh kesabaran. Mulai dari mana? Ya dari tobat. Makanya Hadratus Syekh Romi Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an ya nuntun kita semua memulai zikir dengan istighfar, ya, karena bagaimanapun juga kita harus sadar untuk tadzallul, merasa hina, merasa bodoh, nggak bisa apa-apa, remuk redamnya hati, terus minta pada Allah lewat apa? Lewat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan baca sholawat. Dan dalam kita beristighfar agar apa? Agar kita niati sebagai tobat dengan sesal menyesali. Makanya dirasakan istighfar, dirasakan. Tidak banyak-banyakan 100.000, bukan, tapi dirasakan untuk sesal menyesali atas perbuatan kekurangan, dosa, maksiat, atau meninggalkan yang utama, atau merasa eksklusif beda dari yang lainnya dirinya,
punya kelompok yang eksklusif, itu juga harus ditobati. Bisa melakukan kebaikan juga harus ditobati. Sampai pada puncaknya menobati dari ghaflah, lupa Allah, tidak ingat Allah dalam sekejap mata. Dimulai dari tobat. Sehingga apa? Nanti kualitas amaliyah, ya, kegiatan-kegiatan kita itu akan menjadi baik. Karena jeroane wis apik. Sehingga kegiatan-kegiatannya menjadi baik. Apapun kegiatannya, yang penting di situ ada titik ridho Allah, lebih-lebih bisa membawa manfaat kepada orang lain. Min alamati mautil qalbi adamul hazani alama fataka, ya. Hazina masdarnya hazanan, wa fa'alal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasyalal, alfiahnya semacam itu. Wazan fa'alan adalah simai untuk masdar af'alul qulub yang lazim, fi'il lazim yang ikuti wazan fa'ila. Faroha, fariha, yafrahu farohan. Min sakhotika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Min sakhotika wan nar itu coro simai. Tapi itu ada dua riwayat. Masyoko edai sorob sahotun min sahotika wanar, itu coro koedah, dan riwayat juga ada yang semacam itu. Tapi ada riwayat lain min suhtika wanar, jadi bener kabeh. Masyo enggak suwe koedah karena itu ada riwayat dari Rasulullah. Rasulullah membaca suhtika. Sekali lagi dalam tempo yang lain Rasulullah sahotika. Akhirnya kedua ini benar. Satu simai suhtika riwayat, ya. Satu riwayat yang lain sahotika berarti kiasi. Karena koedah itu lahir setelah ada bahasa, bukan bahasa dibentuk dari koedah, bukan. Min alamati mautil qalbi ku setengah saking piro-piro tondone matine ati, adamul hazani utawi ora anane susah, alama ing ngatasé perkara fata kakang pot opo ma ing sira minal muwafaqati saking piro-piro perkara kang sesuai syariat, watarkin nadami lan ninggal getun alama ing atase perkara fal takang lakoni sira min wujudi zallati saking wujude pira-pira kepleset, zalat dosa maksiat, ya, taksir pepeko gegabah ceroboh zalat, tanda-tanda mati, tanda-tanda hati kalbu seseorang itu mati. Apa tandanya? Tidak susah, tidak sedih atas suatu kebaikan ketaatan yang tertinggal. Wae jamaah, gak jamaah kok gak sedih, iku tandane atine mati. Wae ngaji, gak sedih, tandane atine mati. Wayahe berbakti kepada kegiatan sosial umpama, kok gak sedih, itu tandane atine mati.
Wa tarkin nadam alama fa'alta min wujudi zal, termasuk tandanya hati yang kalbu yang mati, tidak ada penyesalan atas perbuatan yang diakibatkan oleh kecerobohan, sembrono, dosa, maksiat. Kok gak menyesal? Itu berarti tondo hati kita itu mati. Makanya wiridan ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Itu adalah agar apa? Hatinya hidup. Biar hatinya hidup dengan subur, istiqomah ya hayya qayyum la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, untuk menghidupkan hati. Bagaimanapun juga kita hidup di dunia agar dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, segala urusan, ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasodnal kafi, Wajadal kafi, Likulin kafi, Kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Itu adalah auratnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allahul kafi itu. La ya'dhamu dzambu indaka azamatan tasudduka an husnidzanni billah. La ya'dhamu ra gedhe apa azam dosa indaka ing dalem sanding sira, azamatan kelawan agung tasudduka kang nyegah apa azama an husnidzanni saking baguse prasangka billahi kelawan Allah. Bagaimanapun juga manusia tidak lepas dari dosa. Dosa apapun, maka apa? Janganlah dijadikan sebagai sababiyah yang menjadikan putus asa. Nek wis putus asa, akhirnya apa? Nggak berprasangka baik pada Allah. Jadi masih melakukan dosa, kepleset, maksiat, tetap harus husnudzon pada Allah. Bukan dijadikan gampang nanti Allah akan ngapura, bukan itu. Ya. Artinya apa? Ketika ada dosa yang kita lakukan, jangan sampai dilebih-lebihkan sehingga kita itu berprasangka buruk pada Allah. Tetap kita tobati, ya. Kita sesal menyesali, disesali, ya. Terus seraya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu sayap roja, sayap yang lain khauf, harus sinergi. Nggak boleh jumplang, takut akan siksa Allah atas dosa yang dilakukan. Ketika itu mendominasi, harus segera disusuli dengan harapan besar, limpahan rahmat Allah yang agung dan besar. Kayak burung, sayapnya 2. Nek burung kok sayapnya sitok, gak iso terbang. Nggak iso berangkat menuju kehadirat Allah kalau hanya khauf saja, takut saja sama murkanya Allah, nggak pernah roja, bisa-bisa nanti putus asa, iso-iso stres. Harus segera diikuti roja. Ketika hatinya didominasi, dikuasai oleh harapan besar, agung dan limpahnya rahmat Allah, maka apa? Segera disusuli dengan khauf, takut akan murka Allah. Terus harus sinergi antara khauf dan roja. Ketika kondisi diri seseorang, fisik seseorang itu dalam kondisi normal, kalau sudah nggak berdaya,
sudah berbaring di amben, di tempat tidur, maka apa? Perbesarlah rojak. Makanya kalau nyambangi orang yang sakitnya parah, ya didorong untuk ojo cilik hati, di dalam jangan kecil hati, di dalam berharap pada limpahan rahmat Allah yang agung dan luas. Harus didorong, karena di situ nanti akan terjadi perang antara malaikat dan iblis. Iblis ngiming-ngimingi ya apa calon mayit tadi itu menjadi su'ul khotimah. Malaikat mendorong agar bisa husnul khotimah. Perang. Iblis kadang menyerupai orang tuanya, kadang menyerupai gurunya, menceritakan, ya kan, agak kecewa, masuk Islam, ngelampain melakukan ini, awakmu gak usah. Kadang mendo-mendo sebagai gurunya, mendo-mendo sebagai orang tuanya. Itu jahatnya pinter iblis di situ. Malaikat membela, makanya di situ perlu untuk didorong orang-orang yang mau menghadapi sakaratul maut, didorong untuk memperbesar harapan pada rahmatnya Allah, untuk selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, agar tetap istiqomah sehingga menjadi husnul khotimah. Dan di situ peranan sholat subutul iman itu sangat penting. Rohaninya istiqomah baca sholawat nuridati, rohaninya Rasulullah SAW bisa mensyafaati kita, ya, untuk tetap teguh istiqomah meniti sirotol mustaqim. Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karomihi dzambahu. Fa inna man moko sak temene wong arafa kang marifat sapa man rabbahu ing pangerane man, istasghara moko milang-milang cilik sapa man fi jambi karomihi ing dalem arah-arah utawa sisi, ing dalem sandinge sifat mulyane Allah, sifat karome Allah, dzambahu ing dosane man, ya. Lah kalau orang yang bermakrifat kepada Allah, artinya hidup hatinya minimal sehingga apa? Selalu rojak, dosa sebesar apapun tetap selalu berharap pada limpahan rahmat Allah dengan bersungguh-sungguh dalam tobat, bukan menganggap dosa kecil terus enaknya, bukan. Jadi fijambi karomihi, ya, dalam satu sisi sayapnya dihidupkan rojak, sehingga meskipun dosanya itu besar tetap berharap pada limpahan rahmatnya Allah, tetap husnudzon. Sisi yang lain tetap khauf. Sampai-sampai Sayyiduna Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar, tiap harinya, tiap detiknya, ya, tiap jamnya itu melihat cermin wajahnya. Loh, bukan karena wajahku ganteng apa enggak, bukan. Saking takutnya akan murka Allah menghantam dirinya, kegiatan baiknya, ya, wala tadrib wujuhana, ya kan, biha wujuhana, itu ya Allah, jangankan ya Allah amal yang saya lakukan dipukulkan pada wajahku karena enggak engkau ridhoi, enggak engkau terima. Takut sangka sisi itu, jangan-jangan Allah murka sehingga wajah saya dijelma seperti orang Yahudi, menjadi kera, menjadi babi,
menjadi sosok yang buruk dan sebagainya. Ketakutan murka Allah. Itu Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Sisi yang lain, ketika jenama manusia ya ono kendu-kendune awake dipecuti ya. Wayahe istiqomahan ini itu dalam perjalanannya beliau awake dipecuti, sikile dipecuti biar semangat. Fainaman arofa roba istashoro fi jambi karomihi dzambau, tidak kecil hati ya, tidak kecil hati sehingga roja, bukan istashoro itu meremehkan dosa. Kalau meremehkan dosa ya wis paling Allah itu mau ngapura kok, nglakoni dosa gak apa-apa, nglakoni maksiat kala itu namanya meremehkan. Bukan fijambi karomi tapi meremehkan, tertipu namanya, tertipu dengan karomnya Allah ya. Itu bisa menjadikan dosa kecil menjadi besar. Jadi besarnya dosa itu akibat apa? Satu, meremehkan dosa. Seharusnya ya apa? Seharusnya takut murka Allah, karena murka Allah itu tidak pandang dosane cilik apa besar. Gitu kan? Allah menyimpan murkanya agar apa? Agar seorang itu selalu takut akan murka Allah sehingga tidak meremehkan suatu dosa. Allah menyimpan ridhonya sehingga apa? Agar seorang itu tidak meremehkan. Meskipun kebaikan itu kecil, agar dilakukan, tidak diremehkan. La soghirota, la soghirota. Ya? Apa? 58. Baru saja dah. Apa dari tadi? Hah? Tembe apa? Lata truk nang kene kok kaon. Saurunge min alamati mautil qalbi. La tatruk iku. La tatruk ojo tinggal siro adzikra ing zikir. Li adami huzuri qalbika krono ora anane hadire ati siro. Ma Allah ing dalem sartane Allah fihi ing dalem zikir. Li ana ghaflataka krono satemene lali siro. An wujudi dzikrihi saking wujude zikir Allah iku asyaddu luwih banget min ghaflatika tinimbang lali sira fi wujudi dzikrihi ing dalem wujude zikir Allah. Fa asa ayar fa akapoko menawa ngangkat sapa Allah ing sira min dzikrin saking zikir ma'a wujudi ghaflatin ing dalem sartane wujude lali Allah. Lisane zikir atine lali. Ila zikrin den angkat den unggahake ila zikrin maring zikir ma'a wujudi ya qaudhatin ing dalem sartane wujude yaqdhah eling Allah, berjaga melek asline yaqdhah sing melek atine hidup. Wa min dzikrin lan ngangkat saking zikir ma'a wujudi ya qadhatin ing dalem sartane wujude meleke ati ila zikrin maring zikir ma'a wujudi huzurin ing dalem sartane wujude
hadire ati. Wa min dzikrin lan saking den angkat saking zikir ma'a wujudi hudurin ing dalem sartane wujude ahadire ati ila dzikrin maring zikir den angkat ila dzikrin maring zikir ma'a ghaibatin ing dalem sartane sirna amma saking perkara siwal madhkuri sakliyane Allah kang den dikiri den sebut wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz wa ma dzalika lan ora ana utawi mengkono rafu ayar fa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin wa min dzikrin ma'a wujudi yaqadhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur ala wa yang ngatasi Allah iku bi azizin kang angel ya. Janganlah kalian meninggalkan zikir karena urung iso konsentrasi, urung iso hadir hatinya bersama Allah. Masih hanya lisane sing iso zikir, tetap diistiqomai, jangan ditinggalkan. Untuk apa zikir? Urung iso lali, urung iso ingat Allah, urung iso hadir hatine. Kanggo apa salat wong urung khusuk, jangan. Tetap istiqomah. Masih zikir kita, salat kita itu belum bisa hadir, belum bisa konsentrasi. Karena apa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Zikir dalam kondisi lali itu masih lebih baik daripada tidak zikir, daripada lali nggak zikir. Lali Allah dalam zikir masih lebih hebat daripada lali nggak zikir. Fasa ayar fa'akas ya. Karena apa? Tetap harus roja, harus berharap pada Allah untuk meningkatkan. Ya Allah, panjenengan tingkataken ya Allah diri kawula ingkang penuh ghaflah nuju apa ditingkatkan nuju ke yaqadhah. Hatine hidup, mari yaqadhah bisa, mari hatine urip, minta hatinya dihidupkan, basironya dihidupkan, sehingga apa? Bisa konsentrasi. Hatine ketika zikir, ketika sholat bisa hadir, merasakan keagungan dan kebesarannya Allah. Dari kehadiran hati ke konsentrasinya hati ketika zikir bersama Allah Subhanahu wa taala diangkat lagi oleh Allah. Sirna dari selain Allah, sirna dari makhluk. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Semuanya bagi Allah tidak ada yang sulit. Ini apa? Rojak. Dalam zikir pun rojak. Dalam meningkatkan kualitas kita harus selalu rojak, berharap pada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la soghirota iku ya. La soghirota ora ana dosa cilik iku maujud. Ida qobalaka ing dalem nalikane madhep ing sira apa adluhu keadilane Allah. Wala kabirata lan ora ana dosa gedhe iku maujud. Ida wajahaka ing dalem nalikane madhep ing sira apa fadluhu keutamane Allah. Kalau Allah menegakkan keadilannya, maka
masya itu cilik, dosane cilik akan ditundes-tundes. La saghirata idza qabalaka adluhu. Demikian juga sebaliknya, ketika Allah itu menganugerahkan anugerahnya, kelumanannya, Rahman Rahimnya, tidak ada artinya dosa yang besar. Artinya apa? Satu sisi kita takut Allah itu menegakkan keadilannya pada kita. Makanya kadang orang terlalu terlalu berani. Ya Allah, saya minta keadilanmu. Nah, itu namanya wong sombong. Ya. Karena apa? Ketika Allah menegakkan keadilannya, wong kita itu banyak kurangnya. Itu bahaya. Ketika Allah menganugerahkan keutamanya, maka apa? Nggak ada artinya dosa besar itu. Oleh karena itu apa? Lah ini la saghirata idza qabalaka adluhu, ini adalah untuk khauf. Artinya satu sayap khauf dihidupkan. Setelah sayap khauf hidup mendominasi, ikutilah dengan roja. Roja mendominasi, disusuli dengan khauf. Khauf mendominasi, disusuli dengan roja, selama kita kondisinya normal, sehat. Kalau sudah lemperek, nggak bisa apa-apa, maka yang dibesarkan adalah rojanya. Selalu husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La amala ora ono amaliku maujud arja kang den arep-arep, kang luwih den arep-arep lil ulubi maring pira-pira kalbu min amalin tinimbang amal yahibu kang sirna angka saking sira apa syuhudu nyekseni amal wayuh takoru lanten anggap remeh indaka ing dalem sanding sira apa wujude amal la amala arjalil qulub min amalin yaghibu angka syuhuduhu wayuh takoru indaka wujuduhu. Ini tentang apa? Amal yang diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ketika apa? Disertai dengan ikhlas. Gambaran ikhlas sing gampang itu seperti orang BAB, apa yang keluar wis gak kepikiran, gak ketok-ketokan, sehingga gak pernah ngundat-ngundat, gak pernah ngungkit-ngungkit, apalagi kepada Allah atau kepada orang lain, gak pernah ngungkit-ngungkit. Itu jadi gambaran ikhlas yang mudah itu seperti orang BAB, mari mau setelah melakukan kebaikan tidak merasa dirinya melakukan kebaikan. Koyo-koyo gak ono kebaikan yang dilakukan. Itu standar ikhlas. Lah kalau gitu, maka harapan besarnya sangat bermanfaat bagi kita. Karena apa? Harapan besarnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama aurada angin pestine nekahake sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing perkara kang warid cahaya kang teko litakuna supaya ana sira bihi kelawan warid alai ing atase Allah iku waridan wong kang tumeka. Ya, Allah spontanitas memberi pencerahan pada hati kita, nur ilahi. Jadi warid itu adalah cahaya ketuhanan yang diletakkan oleh Allah di hati seseorang yang dikehendakinya, sehingga apa? Punya semangat untuk istiqomah,
Innama aurada alaikal warid litaku nabi alai warid. Dan Allah meletakkan pencerahan hati, pencerahan rohani sehingga gumregah semangat dalam istiqomah. Itu apa? Berarti digendaki oleh Allah untuk bersimpuh sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah memberi warid tanpa diduga-duga. Pembagian warid ya dibaca sendiri. Al-anwaru utai piro-piro cahaya iku matoyal qulubi piro-piro matoya jamak matiyah tunggangan kendaraan. Al-anwaru utai piro-piro cahaya Aurada nekaake sapa Allah alaika ing atasira alwarida ing warid cahaya ketuhanan nurun ilahiyun yakdzifullah fil qalbi liman ahabbahu min yadil aghyari saking kekuasaane pira-pira makhluk sakliyane Allah waliyuharriraka liyatasallamaka tasallama yatasallamu tasallama yatasallamu tafa'ala yatafa'alu liyatasallamaka supaya nyelametake sapa Allah ing sira min yadil aghyari utawa warid liyatasallamaka supaya nyelametake sapa warid ing sira ya hakikate Allah lewat warid min yadil aghyari saking kekuasaane aghyar itu selain Allah makhluk waliyuharriraka lan supaya bersihake supaya nyaring mengfilter tahrir itu mengfilter waliyuharriraka lan supaya nyaring utawa mengfilter apa warid ing sira min rokil asari saking perbudakane piro-piro labet asar itu ya makhluk aghyar itu makhluk asar itu makhluk ya ghairullah jama'i aghyar di jamano aghyar sakliyane Allah asar ya makhluk karena makhluk itu diciptakan oleh Allah Allahnya disebut muasir padha karo akwan Allah disebut mukawin yaitu bahasa-bahasa keindahan bahasa rasa ya. Allah menganugerahkan padange ati padange pikiran padange rohani supaya apa supaya kita itu selamat dari cengkeraman selain Allah Subhanahu wa taala dan supaya apa supaya merdeka supaya jernih harorot juga bisa diartikan merdeka waliyuharriraka lan supaya merdekaake utawa nyaring mengfilter apa warid ing sira minrokil asari dan agar kita bisa bersih ya bisa mengfilter dari dari asar yang menjara kita, memperbudak kita. Nah ini artinya apa? Anugerah Allah diberi hati sing padang, pikiran sing padang, agar kita bisa selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kenikmatan. Bisa merasakan kenikmatan zikir, nah, itu adalah kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Lah kok iso kenikmatan semacam itu? Ya karena adanya pencerahan dalam hati
hati dalam pikiran. Lah pencerahan dalam hati dan pikiran itu namanya warid, anugerah yang dilimpahkan oleh Allah. Aurada nekaake sapa Allah alaika ing atase sira alwarida ing warid nur cahaya ketuhanan liyukrijaka supaya ngetokake sapa warid sapa Allah ing sira warid gak apa-apa Allah ya gak apa-apa min sijni wujudika saking penjarane wujud sira ila fadho isyuhudika fadho tanah lapang maring tanah lapange nyeksekake sira maring Allah musyahadah maring musyahadah sira kang den srupakake tanah lapang ya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pencerahan hati, pencerahan kalbu, pencerahan pikiran minimal agar kita bebas keluar dari wujud kita yang menjara diri kita. Sehingga bisa merdeka melihat, menyaksikan, menemukan, merasakan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Al anwaru utai piro-piro cahaya ya warid diberi pencerahan hati, pencerahan pikiran, pencerahan kalbu ya itu namanya anwar iku matoyal kulubi piro-piro kendaraane piro-piro kalbu wal asrori lan piro-piro lubuk hati kang dalam ya. Jadi anugerah-anugerah Allah padangi hati, padangi pikiran ini adalah merupakan kendaraannya hati, kendaraan dalamnya lubuk hati agar apa? Agar kita bisa berangkat, bisa berjalan menuju kepada Allah. Syukur-syukur bisa apa? Bisa bersimpuh selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, selalu merasakan menemukan keagungan kebesarannya Allah dimanapun berada dan kapanpun. Anuru utawi nur iku jundul kolbi tentorone ati kama anadzul mata kaya sak temene kegelapan iku jundu nafsi tentarane nafsu cahaya pencerahan padangi hati, padangi rohani, padangi pikiran merupakan pasukannya kolbu. Sebagaimana kegelapan adalah pasukannya nafsu. Gelap peteng, gak karuan, ya, airnya sumpek ini dan sebagainya karena gelap. Hati ini gelap, dipenuhi dengan nafsu. Faida arota moko ing dalem nalikane ngarepake sapa Allah Gusti Allah ayang sura ing yen to nulungi sapa Allah abdau ing kawulane Allah amaddahu moko bentangake sapa Allah ing abdu bijunutil anwari kelan pira-pira pasukane pira-pira cahaya pira-pira cahaya kang den srupakake pasukan ngono wa qata'alan mutus sapa Allah anu saking abet madada zalami ing pira-pira bentange kegelapan wal aghyari lan pira-pira makhluk selain Allah ketika Allah menghendaki untuk menolong seorang hambanya untuk bisa selalu ingat Allah, selalu bisa bersyukur, selalu bisa melakukan menjalankan amaliyah amal soleh yang diridhoi oleh Allah maka dibentangkan cahaya-cahaya Allah yang laksana pasukan dan diputus dari kalbunya kegelapan-kegelapan cengkraman-cengkraman makhluk pengaruh-pengaruh makhluk yang menghalanginya semuanya diputus oleh Allah. Nah, makanya pentingnya untuk kita istiqomah dalam wadifah
Agar apa? Agar ditolong oleh Allah. Rasulullah SAW memberi tarbiyah kepada kita semua. Ya riwayatnya ya kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, nek mari salat ojo lebar-lebar sampai awakmu mati. Untuk apa? Untuk zikir pada Allah dengan berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong, minta bantuan pada Allah, diminta ditolong biar bisa zikir pada Allah. A'inni ala zikrik, ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami untuk bisa ingat padamu, selalu ingat padamu. A'inni ala zikrika wa syukrik, bisa selalu gembira hatinya, bisa syuhudul minnah, merasakan, ya, menemukan anugerah pemberianmu, ya, selalu dipandang sebagai anugerahnya Allah. Ala syukrika wa husni ibadatik, dan ibadah yang disertai dengan toto kromo, ibadah husnu ibadatik, ibadah yang disertai toto kromo. Ya padha karo khidmah itu bagus, tapi lebih utama daripada keberadaannya khidmah itu sendiri apa? Husnul khidmah, khidmah yang disertai dengan akhlakul karimah, khidmah yang disertai dengan toto kromo. Itu padha karo itu ibadah yang disertai dengan toto kromo. Itu didikannya Rasulullah, husnul ibadah, ya, tidak sekedar ibadah tapi ibadah yang disertai toto kromo. Itu tuntunane thariqah, tuntunane tasawuf, ya semacam itu. Ruangnya adalah ruang bagaimana dalam beribadah, ya, dalam aktivitas kebaikan disertai dengan toto kromo dan akhlakul karimah. An-nuru utawi nur iku lawi ku katwin nur, al-kasfu utawi buka. Anugerahnya Allah, pencerahan dari Allah itu akan membuka. Yang mau nggak tahu tadinya bodoh menjadi tahu tentang agama. Yang tadinya malas menjadi semangat dalam kebaikan. Yang tadinya sumpek menjadi cerah. Kasmu membuka apa saja, segala urusan yang di situ apa? Hayatan thayyibah, kehidupan, hidup dan kehidupan yang baik, yang berkualitas, bermartabat, bernilai. Wal basiratu utawi basirah iku laha iku katwi basirah al hikamu utai piro-piro hikmah. Kalau cahaya itu akan membuka menjadi pencerah dalam pikiran, alam kalbu, alam rohani. Sedangkan basirah ini akan mempunyai fungsi apa? Menjadikan sumbernya hikmah. Lah hikmah itu apa? Hikmah itu atau iyun rohmaniyun, dianugerahi oleh Allah yang maha rahman sehingga diberi ketepatan, bukan diberi suatu yang tepat dalam segala ucapan, segala perbuatannya, ketuntun, kebimbing, diberi hikmah atau iyun rohmaniyun dalam ucapan, dalam kebijaksanaannya, kebijakannya, dalam tindak tanduknya, ketuntun, kebimbing. Itu namanya diberi hikmah oleh Allah. Nah, ataupun bahasa pesantrennya diberi ilmu yang manfaat, membawa dampak yang maslahat
manfaat kepada dirinya, kepada orang lain, kepada sesamanya. Wal qalbu tawi qalbu iku lawe iku kadhe qalbu al iqbalu tawi madhep maring Allah wal idbaru lan mungkur saking eling Allah. Ati mulane diarani ati itu bolak-balik. Kadang ya iso madhep kepada Allah, kadang masih jasate kita salat, kalbune melayang kemana-mana berarti mungkuri Allah berarti itu kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. La tufrihuka at-ta'at li'annaha barozat minka wafroh wa afrih afroha yufrihu. La tufrihuka, kalau fariha kan lazim, nah, ini harus mutaati karena ada maf'ulnya. Afroha yufrihu. La tufrihuka, ojo mbungahake ing sira apa atu taat liana krana sak temene taat iku barozat metu mingka saking sira wa afrih. Oh, karena ini ada baknya yo memakai mujarot. Wafroh lan bunga sira biya kelawan taat liana krana sak temene taat iku barozat metu apa taat minallahi saking Allah ilaika maring sira. Hati seorang gembira iso melakukan taat suatu yang sesuai dengan syariat. Itu ada dua macam. Gembira, ngerasa gembira bahwa kebaikan amal soleh itu hebatku itu iso melakoni ini. Aku iso ngelakoni itu, ngelakoni ini dan sebagainya. Itu namanya gembira bahwa kebaikan itu keluar dari diri kita. Nah itu jangan dilakukan seperti itu. Tapi apa? Gembiralah bahwa kebaikan ketaatan itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kul ngucapo sira bi fadlillahi. Nah ini dituntun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari agar apa? Agar syuhudul minnah. Hatinya menyaksikan, hatinya gembira, nyadari bahwa semua kebaikan, semua kenikmatan semata anugerah kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi kul bifadlillah. Kul ngucapo sira bifadlillahi kelawan anugerah Allah. Ngucap maring atine sendiri. Pikirane diomongi dhewe, pikirane dhewe omongi dhewe. Ati bifadlillah wa birahmatilan kelawan rahmati Allah. Fabidzalika moko kelawan mengkono fadlillah wa rahmati wal yafrahu moko bunga-bunga sapa kaum sapa mukminun huwa khairum mimma yajma'un. Huwa utai mengkono fal yafrahu utawa syuhudul minah farahu bifadlillah, faroh bifadlillah, wa utai faroh bifadlillah iku khairun luwih bagus mimma tinimbang bondo donya ya jemauna kang padha ngumpulake sira kabeh. Kok atine iso gembirang ya Allah, sedaya punika ya Allah minangka anugerahmu, minangka rahmatmu. Kok atine iso semacam itu, lebih baik dari apa yang telah dilakukan dari dunia dan seisinya. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qayyimid daim, subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subhanal alil a'la, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika ghairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal awali muhtaimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilmal hamdillah kulli hal. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa hamilna bil afi wassalama wa sa'ada wal afiyah wal mu'afa daima wal yakin fitin wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbin la yasha wa du'ain la yusma wa amal la yurfa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati din wa qahri jal ya ghani ya hamid ya muti ya muid ya rahim ya wadud. Allahumma aghnina bi halalikan haramik wa bi taatika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna istinaba wa la tajal mustabihan alaina wa natabi hawana waj'al jam'ana hadha jam'an malhudha marhuma wa tafarruqan tafarruqan madiyam ma'suma. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna ala tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.